Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita provinsi ya, Iya, Ibu. Al-Azhar provinsi. Baik. Selamat pagi semuanya, sehat semua. Alhamdulillah sehat, Bu. Semua sehat ya. Baik, pagi ini kita ketemu di agenda 3 ya, teman-teman. Dan kita hari ini 2 jam pelajaran saja. Jadi jam 9 sudah selesai gitu ya. Iya kan gitu ya, 2 jam selesai. Dan kita akan 2 kali pertemuan, jadi hari Selasa ini dan nanti hari Kamis lagi gitu ya. Jadi kita istilahnya prei 1 hari di agenda 3. Di tengahnya ada pembelajaran asinkronus full sehari. Kemudian kita akan ketemu lagi di hari Kamis di jam yang sama, tapi 3 jam pelajaran ya. Baik. Nah, teman-teman semua bagaimana kabarnya? Baik semua? Masih tetap semangat semua? Masih, Bu. Semangat, Bu. Baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ini cuaca kurang bagus ya. Ini apa nih lagi panas-panasnya, tiba-tiba hujan gitu ya. Kita tidak bisa memprediksi cuaca ya. Kayaknya kita sudah masuk apa ya namanya cuaca ekstrim gitu ya, yang tiba-tiba terik langsung hujan, nggak tahu tiba-tiba awannya langsung melaju terbang dari mana gitu ya, langsung hujan. Ampun, saya tinggalkan rumah, pakaian masih dijemur karena panas terik, tidak menyangka bakalan hujan. Belum jauh dari rumah sudah hujan deras. Wah, saya bilang ini bukan kayak dulu ya. Kalau dulu kan kita bisa memprediksi ini bakalan dah hujan ya, betulan dah bakalan hujan. Kalau sekarang nggak susah kita memprediksi keadaan cuaca. Ya, teman-teman ya. Iya, jadi teman-teman sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan nama saya Aspina. Jadi saya Widya Iswara, ahli media di BPSDM. Jadi saya di BPSDM kurang lebih 8 tahun ya mengabdi sebagai Widyaswara. Sebelumnya saya bekerja di Donggala, jabatan terakhir saya itu Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan. Jadi saya ini banyak bergelut di bidang pendidikan. Ya, jadi saya sebagai Widyaswara, saya juga dosen gitu ya. Jadi saya sangat menikmati dunia pendidikan. Jadi makanya saya beralih dari dunia struktural ke dunia fungsional. Karena saya merasa passion saya di situ dan saya mencintai pekerjaan mengajar gitu ya. Jadi saya sangat suka mengajar. Jadi mending saya disuruh ngajar 1 hari full dibanding disuruh nyanyi. Kalau ada yang suruh nyanyi, aduh ampun Eike gitu ya, aduh mending saya kasih kamu duit deh, jangan suruh saya nyanyi. Kalau kamu suruh saya ngajar, saya suka mengajar. Jadi saya suka sekali ngajar. Karena waktu kecil itu rumah saya itu rumah papan. Jadi semua tulisan di dinding rumah saya itu tertulis Pina jadi guru, Pina jadi guru, Pina jadi guru dengan tulisan SD gitu ya, masih kecil tulisannya masih sampai sekarang pun tulisan-tulisan itu masih ada di rumah tua saya itu gitu. Pina jadi guru, Pina jadi guru. Ini berarti cita-cita dari kecil saya sampai juga saya kerja masuk di dunia struktural gitu ya. Tetap panggilan itu panggilan mengajar. Bu Mas Diani ada yang mau disampaikan? Tidak, Ibu Waspina. Silakan dilanjut. Ya, baik. Terima kasih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi akhirnya saya beralih ke tenaga fungsional. Jadi I love to be a teacher gitu ya. Jadi suka sekali jadi guru. Jadi cuman kalau di dunia ASN gurunya disebut Widya Iswara, ya kan? Kalau ASN gitu ya, gurunya namanya Widya Iswara. Kalau saya ngajar di kampus, saya guru dipanggilnya dosen gitu ya. Jadi kalau anak-anak mahasiswa gitu kan panggilnya Bu dosen gitu ya. Nah, kalau di sekolah Bu guru gitu ya. Jadi saya sudah mengalami semua panggilan itu. Dipanggil Bu guru oke, dipanggil Bu dosen oke. Sekarang dipanggil Bu Widyaswara. Biasanya mereka singkat Bu Widi gitu ya. Mana Bu Widi, Widyaswara gitu. Nah, jadi saya sangat suka mengajar tenaga fungsional gitu ya. Saya suka lebih senang saya di tenaga fungsional. Makanya kemarin ya teman-teman banyak ada barusan pelantikan ya kemarin ya provinsi
tenaga-tenaga di struktural di eselon 4 sudah beralih ya ke tenaga-tenaga fungsional di jabatan fungsional dengan harapan kita lebih ekspor di bidang kita masing-masing. Berkenaan sekali dengan pelajaran kita di manajemen ASN. Ya, gitu ya teman-teman. Baik, itu perkenalan singkat saya teman-teman. Hobiku juga traveling. Saya suka menyampaikan hobi saya traveling gitu. Karena saya mimpi-mimpi saya sudah terkabul satu-satu gitu ya. Mimpi jadi PNS terkabul ya, seperti teman-teman ini kan mimpinya mau jadi PNS, sebentar lagi sudah dapat dari SK CPNS, tidak lama lagi akan mendapatkan SK PNS gitu ya, harapannya mimpinya seperti itu. Jadi mimpi saya terkabul satu-satu dan mimpi the last my dream ini adalah bisa keliling dunia. Wah, itu sekarang mimpi saya itu sekarang ya. Sekolah mimpi sekolah capai S3 sudah gitu ya. Umur 30-an tahun saya sudah selesai doktornya. Kemudian mimpi sekarang saya itu adalah bagaimana saya pengen keliling dunia, melihat negara-negara lain, melihat tempat-tempat indah di dunia ini. Nah, itu. Ini background-nya saya Gunung Alpen. Kemarin bulan Februari saya ke sana nih di Gunung Alpen. Jadi ini background ini adalah foto yang saya ambil sendiri ya di puncak Gunung Alpen di Jungfrau. Di Jungfrau namanya, top of Europe. Puncak tertinggi di Eropa. Naik ke sana. Aduh, itu sambil tidak bernapas itu, kekurangan oksigen kita di atas itu ya. Oke, itu. Nah, itu sekedar pengenalan dari saya. Nah, sekarang teman-teman silakan memperkenalkan diri. Ada berapa orang kita? Ada 11 ya? Ya, Bu, 11. Waduh, banyak juga ya. Emang sekelasnya berapa orang? 40 berapa? 33, Ibu. Oh, 33. Berarti ini cuma 3 kelompok ya? Oke, baik. 33, 3 kelompok saja gitu ya. Oke, baik. Widya, silakan Widya perkenalkan diri, jadi namanya, tugasnya di mana gitu ya, profesinya, jabatannya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Widya Sagita. Saya bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jabatannya ahli pertama Pranata Komputer. BKD. Oh, nanti saya mau cari ini apa ini Widya, saya nanti mau apa ini mau bersiap-siap naik ke 4D. Mudah-mudahan ke 4D itu apa ini banyak sekali urusannya ya. Saya baru 4C tahun kemarin 2021. Jadi 2 pangkat lagi udah jenderal gitu ya. Kan apa ini sampainya 4E kan kita ya. Saya sekarang 4C tahun kemarin. Jadi tahun ini mau bersiap-siap kumpulkan angka kredit. Ini teman-teman semua tenaga fungsional ya? Fungsional semua kan? Iya, Bu. Kalau fungsional kumpul angka kredit, wah itu berkenaan dengan manajemen ASN. Bagaimana you manage your career ya? Bagaimana pangkatnya bisa naik, jabatannya bisa naik. Nanti tanya-tanya ke Widya ya. Widya orang BKD itu. Baik, makasih Widya. Madewira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam. Kenalkan, nama saya Madewira Dwiatnya. Saya tugas di BKD, Bu. BKD juga. Oke. Saya ahli pertama Pranata Komputer. Oke, baik. Sekantor ya, Widya? Iya, Bu. Asik nih. Saya kalau banyak yang saya kenal di BKD makin lancar nih urusan saya. Baik. Makasih ya, Made. Megawati, silakan. Baik, Bu. Perkenalkan nama saya Megawati. Saya bertugas di BPPID sebagai ahli pertama peneliti, Bu. Apa itu BPPID? Balai? Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah. Kalau dulu namanya ini. Balitbangda, Ibu. Balitbangda. Iya. Oke, dulu Pak Dijoyo dari sana. Iya, Bu. Masih sempat ketemu? Tidak, Ibu. Sudah yang baru, Pak Ihsan. Pak Ihsan ya. Oke, Ya. baik. Terima kasih, Mega. Oke, Nurul.
Nurul, silakan. Assalamualaikum Ibu. Salam. Saya Nurul Amelia Ibu. Saya bekerja di instansi Rumah Sakit Madani sebagai dokter umum Ibu. Sebagai dokter ya, Dokter Iya. Nurul. Iya. Saya punya anak yang kedua, sekarang lagi koas. Lagi koas tahun kedua. Mudah-mudahan cepat selesai, bisa ikut jejaknya Dokter Nurul. Amin. Mantu saya baru tahun pertama nih koasnya. Ya, jadi punya 2 anak perempuan, insya Allah bisa jadi dokter ya. Di mana Ibu koasnya di sini? Di rumah sakit Undata sekarang. Kemarin di Madani. Kata dia, Mak, itu orang itu Mak orang itu Mak kelihatannya enggak bermasalah kejiwaannya gitu. Tapi gitu, mulai dia bilang tapi, wah sudah, saya suka sekali mendengar jadi gini. Saya suka sekali mendengar anak mantu saya bercerita tentang koasnya, dan saya jadinya tahu seperti ini mereka belajar ya, belajar by praktek suasananya seperti apa. Jadi saya jadinya tahu bagaimana modal koas itu ya. Ya kemarin sempat di Madani. Madani sempat. Stase jiwa Ibu ya. Ya, stase jiwa. Katanya ini orang kayaknya enggak ada gangguan jiwa, Mama. Tapi mulai dia bilang tapi ya itu saya sudah sangat senang kalau dia menunggu tapi gitu. Iya, baik, makasih Dokter Nurul. Vidi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam. Nama saya Vidi, Bu. Saya bertugas di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jabatan saya ahli pertama pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau hama, pengendali hama. Aduh, urus hama ngoni. Iya. Pokoknya kasih bagus-bagus nih tanaman ini supaya tidak ada. Supaya Indonesia janganlah masuk menjadi negara yang tinggi gizi buruknya. Gimana urusan pangan, urusannya Vidi ini nanti ya. Siap Bu, Insya Allah siap. Sinta, silakan. Ya, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Sinta Megawati Sitorus. Saya dari BPPID, ahli pertama peneliti. Sama Bu Mega ya. Iya Bu. Kalian ini pertemuan baik atau belum ini? Iya Bu. Atau belum kenal? Sudah ya, sudah kenal ya. Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke. Baik, makasih. Heri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Salam. Ya. Perkenalkan, nama saya Heri Abrianto. Untuk saat ini berdinas di Dinas Kelautan dan Perikanan dengan jabatan analis konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisir. Di ini ya, yang kantornya di Jalan Undata Bu. Jalan Undata dekat rumah saya itu. Saya di Hayam Muruk. Ya, iya, Bu. Kemarin saya minta teman-teman di situ kelautan minta bibit ikan ikan nila. Ada punya kolam kecil-kecilan di rumah diisi dengan bibit. Nanti cari Pak Heri kalau mau cari bibit ya. Di ikan nila. Oke. Dewi, silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Salam. Perkenalkan Bu, nama saya Dewi Smiarti, asal instansi Rumah Sakit Undata Bu. Profesi sebagai perawat Bu. Undata. Oke. Ya. Siapa tahu nanti ketemu anak saya ya di anak ya Bu. Ada anak koas biasanya Bu praktik di ruangan. Banyak, iya banyak. Terus nanti si perawat-perawat itu pada ada yang jutek-jutek juga. Dek koas ini dulu. Aduh, saya itu sampai bisa mempraktekkan ini loh anak saya itu kalau dia kan gini tahu Mak itu ada perawat itu. Kita jengkel sekali lihat Mak. Kenapa? Waduh, baru kita punya pantat kena kursi Mak. Dek koas gitu. Ya, itu sampai dipraktekin sama anak saya itu. Aduh, jengkel sekali saya Mak. Terus dia nanti hafal kita itu, Dek koas gitu. Yang lain enggak disuruh Mak. Saya baru aja turun pantatku di kursi. Dek koas gitu ya. Sampai prakteknya kayak gitu dipraktekin sama anak saya itu. Baik.
Makasih ya Bu Dewi. Terima kasih. Baik ya, baik-baik ya nanti dengan anak-anak koas ya. Ya, Anak-anak Bu. Insya Allah baik-baik, Bu. jangan judes ya. Oke, Dalton silakan. Dalton ini kayak pimpinan Platon gitu ya. Oh ya, seru dia punya ini, serius sekali tampangnya. Soalnya tampangnya itu enggak ada badannya kelihatan gitu ya, cuman kepalanya gitu ya. Ayolah Dalton silakan. Nah, enggak kedengaran lagi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dalton Lebang Batara. Saat ini bertugas di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah sebagai ahli pertama pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Hei, sama yang feedingan baku urus dengan hama ya? Iya, Ibu. Ternyata banyak hama ini ya, sehingga 2 orang memang yang diterima ini yang ahli hama ini. Aduh. Iya, baik. Makasih Pak Dalton. Yudi, silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yudi Eko Saputra, asal instansi dari Rumah Sakit Undata, jabatan ahli pertama perawat. Perawat, sama dengan Bu Dewi tadi ya. Oke. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Rifandi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu, saya mohon maaf Bu, lewat HP saja karena ada permasalahan internet. Yep. Ya, nama saya Rifandi Kaminang Bu. Saya bertugas di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air atau disebut Cikasda Bu. Jabatan saya sebagai analis bangunan, gedung dan permukiman. Oke. Urus bangunan dia nih ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Rifandi. Ya. Ya, baik. Terima kasih ya teman-teman semua. Jadi kita pesertanya heterogen ya. Biasanya kan kalau saya ngajar tenaga kesehatan semua, kadang-kadang guru-guru semua ya. Ini bagus ya, kita ada dari tenaga kesehatan, juga dari instansi-instansi lain ya selain. Jadi baguslah kita nanti diskusinya tentang materi-materi di agenda 3. Nah, teman-teman semua, jadi di sini saya tidak mengajarkan materi ya, tidak mengajarkan materi-materi yang sudah Anda pelajari di MOC. Benar kan? Jadi modulnya 2 sudah dibaca, sudah dipelajari. Saya di sini tinggal mengingatkan kembali, mereview kembali, kemudian menjelaskan tugas-tugas yang harus Anda kerjakan, bekal Anda untuk masuk ke agenda 4. Ya. Jadi teman-teman semua, jadi di agenda 2 Anda belajar 2 materi kan? Yang sudah saya sebutkan tadi, bisa disebutkan kembali materinya? Smart ASN dan manajemen ASN. Iya, manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, di manajemen ASN apa yang sudah Anda pelajari? Bisa diceritakan kembali apa yang sudah Anda dapatkan dari pembelajaran manajemen ASN. Silakan siapa yang mau mendeskripsikan atau menceritakan secara ringkas substansi dari manajemen ASN. Boleh, silakan. Atau saya lupa, Ibu, perasaan itu modul sampai lama sekali saya baca itu, Bu, masih tanggal berapa itu. Karena seringnya saya baca sampai di luar kepala, Ibu, betul-betul di luar kepala gitu. Jadi betul-betul di luar kepala, Bu, gitu. Ya. Apa yang Anda sudah pelajari tentang manajemen ASN? Boleh, silakan siapa yang mau bercerita tentang manajemen ASN yang sudah dipelajari, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kemarin kami sempat belajar yang modul agenda 3. Di situ mempelajari 2 materi. Yang pertama tentang manajemen ASN. Jadi di situ kita mempelajari tentang bagaimana kedudukan kita, hak dan kewajiban kita sebagai ASN. Dari kedudukan kita sebagai ASN itu di situ disampaikan dulu definisi dari ASN itu. Kemudian sempat juga disinggung tentang P3K yang juga diterima untuk formasi tahun ini. Kemudian pada modul tersebut juga kita mempelajari tentang fungsi dan tugas kita sebagai ASN, di mana fungsi dan tugas kita itu
antara lain sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayanan publik, kemudian perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian pada modul tersebut juga disampaikan tentang apa saja hak-hak kita sebagai PNS. Sebagai antara lain ada gaji, cuti, tunjangan, kemudian hak perlindungan, hak pengembangan kompetensi kita sebagai PNS, dan juga jaminan pensiun dan hari tua. Kemudian sempat disinggung juga tentang hak P3K. Kemudian ada juga di situ diagram membandingkan antara hak PNS dan P3K. Di situ di P3K tidak ada jaminan pensiun dan hari tua. Kemudian sempat dibahas juga tentang pengembangan kompetensi. Lalu ada juga tentang perlindungan PNS, di mana di sini berkaitan dengan BPJS Kesehatan, jaminan kematian, kecelakaan kerja. Kemudian ada juga kewajiban kita di sini, tentu ada kewajiban juga. Kewajiban kita yang pertama itu kita harus taat selalu terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan NKRI, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian melaksanakan kebijakan dan menaati peraturan perundang-undangan, kemudian melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, kemudian menunjukkan integritas kita sebagai ASN, kemudian menyimpan rahasia jabatan sebaik-baiknya, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kemudian di sini juga kita mempelajari tentang kode etik dan kode perilaku kita sebagai ASN, di mana sebenarnya ringkasnya itu yang sudah kita pelajari pada modul 2 itu tentang berakhlak. Kemudian selain itu kita juga mempelajari tentang sistem merit. Yang saya ketahui tentang sistem merit ini, di mana semua orang ini sebenarnya mempunyai kesempatan atau kedudukan yang sama untuk ditempatkan pada posisi atau jabatan tertentu berdasarkan kualifikasinya, kompetensi, dan kinerjanya, tanpa memandang latar belakang politik, ras, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Sistem merit itu seperti itu. Jadi semua orang mempunyai kesempatan yang sama dengan prinsip akuntabilitasnya. Kemudian manfaatnya itu jadi semuanya adil, jadi semuanya bisa dapat posisi yang sama, dan semuanya punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya. Kemudian di sini juga kita mempelajari tentang bagaimana tentang pangkat dan jabatan kita sebagai PNS. Kemudian di sini kita juga mempelajari tentang bagaimana manajemen PNS itu sebenarnya yang pertama ada dia punya tahapan. Jadi penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian dibuka pengadaan, kemudian pangkat dan jabatan, bagaimana kita pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, kemudian penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, perlindungan, jaminan pensiun, dan disiplin. Kemudian di situ dijelaskan tentang pengadaan PNS seperti apa. Kemudian berkaitan dengan pangkat dan jabatan, di situ sempat disebutkan tentang bagaimana kompetensi kita, kualifikasi, dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian di situ sempat dijelaskan juga tentang mutasi, dijelaskan juga tentang mutasi, kemudian penggajian dan tunjangan, dan juga penghargaan terhadap PNS. Dalam hal ini meliputi tanda kehormatan, kenaikan pangkat, kemudian kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi dan kenegaraan. Juga disebutkan tentang disiplin, di mana di sini ada tata disiplin dan juga hukuman disiplin. Nah, di situ juga disebutkan ada hal-hal yang bisa menyebabkan pemberhentian PNS itu. Pemberhentian dengan hormat itu kalau misalnya ada meninggal dunia, kemudian atas permintaan sendiri, kemudian sudah mencapai batas usia pensiunnya, kemudian ada perampingan organisasi, dan atau sudah tidak mampu atau tidak cakap secara jasmani ataupun rohani. Tapi ada juga pemberhentian secara tidak hormat, di mana di sini ketika PNS itu, ASN itu melanggar Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila, kemudian sudah melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya, kemudian
mengurus atau menjadi anggota dari partai politik, dan ada tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana berencana. Ada juga tentang pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu disebutkan di situ ketika ASN itu diangkat menjadi pejabat negara ataupun diangkat menjadi komisioner atau ditahan karena menjadi tahanan tindak pidana. Kemudian disebutkan juga tentang usia pensiun PNS. Jadi untuk pejabat administrasi itu usia pensiunnya itu 58 tahun, untuk pejabat pimpinan tinggi 60 tahun, dan bagi pejabat fungsional itu dia terserah dari ketentuan perundang-undangannya. Kemudian disebutkan juga dijelaskan tentang jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun. Kemudian di sini kita sebagai ASN juga memiliki hak perlindungan, di mana di sini ada jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan hukum. Kemudian yang selanjutnya itu banyak dijelaskan juga tentang P3K. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Nurul, Bu Dokter sudah mendeskripsikan ya substansi daripada manajemen ASN. Mungkin ada yang mau tambahkan? Mungkin ada yang terlewatkan. Aduh, kayaknya tadi Dokter Nurul ada yang terlewatkan deh. Saya mau tambahkan. Ada yang mau tambahkan, teman-teman? Yang belum disebutkan oleh Bu Nurul? Kayaknya sudah komplit ya. Sudah komplit ya. Atau Bu, boro-boro Bu, saya lupa semua sudah isinya itu Bu. Bu Nurul bicara, saya dapat ingat ulang Bu, apa itu isi modul gitu. Iya, jadi intinya di manajemen ASN itu pengelolaan ASN ya, pengelolaan ASN, bagaimana dia direkrut sampai dia berkinerja, sampai dia harus punya kode etik, terus sampai jadi istilahnya dari mulai kerja sampai pensiun. Nah, itu bagaimana pengelolaannya ya, by yourself, by system gitu ya. Jadi dikelola dengan sangat baik. Nah, itu jadi Anda harus paham tentang manajemen ASN ini. Jadi bagaimana hak kita, bagaimana kewajiban kita. Kita punya hak, saya paling suka ambil hak saya itu cuti. Ya. Jadi saya itu sudah saya rencanakan cuti saya. Jadi tahun ini saya cuti. Cuti saya kemana? Jadi saya sudah agendakan saya cuti di awal tahun dan di akhir tahun. Karena kalau di pertengahan begini padat kegiatan gitu ya. Dan saya tidak memungkinkan mengambil cuti di jadwal-jadwal yang padat. Ya, tengah-tengah tahun kayak gini padat sekali kegiatan. Jadi saya biasanya ambil cuti sebelum kegiatan jalan ya, kegiatan diklat jalan saya sudah ambil cuti. Jadi kemarin saya sudah cuti. Saya cuti jalan-jalan ke Eropa gitu ya, saya ke Spanyol gitu ya, saya ke Swiss gitu, saya ke Paris gitu. Nah, itu saya ambil. Jadi setiap tahun saya gunakan, saya manfaatkan hak itu ya, hak untuk saya pergi refreshing. Nah, nanti insya Allah kan kemarin saya baru ambil cuti berapa ya, 7 hari. Saya masih ada waktu lagi 5 hari. Jadi cuti kita 12 hari ya teman-teman ya, setahun. Nah, nanti saya ambil lagi insya Allah tidak ada halangan, itu saya mau ambil nanti di akhir tahun. Jadi sekitaran November lah mungkin ya, November apa Desember saya ambil untuk saya pergi refreshing lagi kayak gitu. Jadi untuk tengah tahun saya ikat pinggang, nabung gitu ya, nabung saya mau kemana, ikat pinggang supaya saya bisa mencapai mimpi saya. You have dream, dream become true if you if you have to save your money. Jadi Anda harus bisa mengelola uang Anda. Jadi mau berhasil teman-teman, manage your body. Manage your body sudah dipelajari di agenda 1 kan? Bagaimana Anda harus sehat jasmani, sehat mentalnya, siap siaga bela negara ini dengan jabatan profesi kita masing-masing. Benar kan? Nah, jadi manage your body, manage your job ya. Di manage your job ini kelola bagus pekerjaanmu, bagaimana di manajemen ASN itu Anda menyusun SKP-nya, Anda laksanakan, Anda kemudian review kembali, diawasi kembali, dibuatkan evaluasinya, apa yang masih kurang dari kinerja saya yang kemarin.
Kayak gitu ya. Jadi ada namanya perbaikan berkelanjutan. Nah, itu semua berkaitan dengan manage your job ya. Kemudian manage your time. Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Kapan Anda harus bekerja, kapan Anda harus istirahat, kapan Anda punya me time, kapan Anda punya quality time gitu ya. Jadi di manage sedemikian rupa waktunya. Don't waste your time gitu ya. Oh, waktu itu demi masa ya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kalau dia tidak bisa memanage waktu. Nah, apalagi ya? Manage your body, manage your job, manage. Nah, yang terakhir adalah manage your money. Nah, teman-teman tahu gaji kita tidak besar, benar kan? Kemarin yang calon-calon CPNS itu saya dengar mereka batal karena gajinya kecil. I don't know the truth of the news gitu. Nah, jadi kita memang tidak punya gaji besar. Makanya kita nanti ya teman-teman di manajemen ASN itu Anda harus bisa mengelola Anda punya keuangan supaya Anda mampu berkinerja bagus ya. Jangan sampai uangnya sudah diborok semua di BRI. Kun tinggal 100.000, 200.000. Ngoni mau ke kantor pakai apa? Tidak mau jalan ini manajemen ASN. Betul enggak? Iya toh? Kalau Anda lihat ada yang pernah honorer di sini lama? Honorer jadi tenaga honorer? Boleh angkat tangan gini? Yang pernah jadi tenaga honorer? Pak Yudi, Pak Made, Mega, ya Pak Heri. Mungkin pernah dengar-dengar toh teman-teman PNS, aduh ini bagaimana ini gaji so tinggal 100, gaji so tinggal 200. Betul tidak? Malah ada yang minus. Benar enggak, Mega? Benar, Ibu. Ada yang minus DP gaji. Minus. Jadi misalnya gaji diterima tinggal 300, tapi 300 ini orang yang datang menagih utang lebih 1 juta. Nah, gimana itu? Minus. Enggak cukup itu gaji pakai bayar utang gitu. Nah, bagaimana kita mau bagus kinerja kira-kira? Ya, manajemen ASN itu bagaimana kau mengelola karir, ya kan? Bagaimana mau kumpulin angka kredit supaya bisa naik pangkat, naik jabatan, ya kan? Tapi baru mau susun ini berkas, so datang, so ada ada tukang parfum ada datang, dia cari pengana Mega, dia cari gitu. Nah, sudah mulai kredit, oh macam-macam, so kredit parfum, kredit kacamata, baru ramis banyak-banyak ini tukang-tukang mas-mas ini ada pergi-pergi di kantor tawarkan semua ini barang-barang. Betul enggak teman-teman? Satu-satu. Ada yang akhirnya saya ingat itu di kantor si tukang parfum. Nah, Ibu, aduh kasihan itu Bapak sobat parfum Ibu. So lebih 2 tahun itu Bu belum lunas DP parfum. Ya ampun, pakai malu ini PNS gagal DP uniform, gagal DP pakai baju keki ya, pakai baju putih. Wah, sudah pakai baju batik gagah, utang parfum, so 2 tahun belum lunas-lunas. Astaga, merusak nama baik ini ya. Jadi teman-teman, you must manage your money. Ya, kalau Anda mampu mengelola uangmu dengan baik, nanti insya Allah kinerjamu bagus gitu. Karena kalau mau ke kantor ada uang beli bensin, ya toh? Ada yang sudah merit di sini? Coba angkat tangan yang sudah merit. Ada berapa orang yang belum ya? Widya belum, Sinta belum. Cepat-cepat Joy, nanti kalau sudah dapat jodoh jangan lupa Ibu undang ya. Ada yang ternyata ini belum merit. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di manajemen ASN you must have manage your career gitu ya. Jadi mulai sekarang ya teman-teman sudah mulai namanya mengumpulkan, kan ini hampir semuanya tenaga fungsional ya. Jadi analis ini, analis ini, analis ini. Nah, perhatikan baik-baik aturan yang mendasari Anda punya jabatan. I am as a doctor gitu. Terus the rule ya, the rule, the code of conduct as a doctor gitu. Kode etiknya apa? Ya, kemudian aturan yang mendasari jabatan saya itu apa? You must find out. Jadi cari tahu aturan-aturannya. Bagaimana cara menyusun angka kreditnya supaya saya bisa membuat perencanaan karir saya. Oh, saya tahun ini
CPNS, tahun depan PNS, 2 tahun kemudian 3A-nya sudah naik ke 3B atau sudah naik ke 3C. 2 tahun lagi naik 3D, ya, terus naik ke 4A. You manage it, ya. Ada banyak sekali pegawai yang tidak, saya punya teman-teman ada, Win, saya punya 3D ini so 15 tahun. What's happened 3D so 15 tahun? Ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun. Ada apa? Ya kan? Nah, di manajemen ASI itu Anda bagaimana memanage your career gitu ya. Seperti itu, dikelola bagus. Dilihat apa saja yang kalau kita kan tenaga fungsional, ada angka-angka kreditnya ya. Kalau saya ya, misalnya ya, saya contohkan, saya Widya Suara, tugas saya mengajar. Nah, ada surat tugas mengajar, misalnya mengajar agenda 5 jam pelajaran. Nah, 5 jam pelajaran ini dikali berapa angka kreditnya ya. Jadi 5 jam ini ada nilai angka kreditnya. Maka saya sudah susun mana surat tugas. Jadi nanti teman-teman you must manage your filenya teman-teman. Jadi misalnya ya Anda dapat SK. Nah, langsung kumpul. Kalau Ibu modelnya pakai map yang yang model foto itu, yang map yang kayak model album foto. Ya. Nah, jadi caranya jadi karena banyak sekali kasihan yang ada yang tidak pernah urus gaji berkala. Nah, itu tadi gaji berkala yang belum disampaikan tadi. Kita dapat gaji, ada namanya kenaikan gaji berkala. Nah, setiap 2 tahun kita naik gaji kita. Itu Anda punya hak itu ya. Jadi Anda punya hak setiap 2 tahun Anda naik gajinya. Tapi kalau tidak diurus tidak naik. Gitu ya. Mana ini orang BKD? Pak Widya sama Made. Jadi kalau tidak diurus tidak ada naik SK kenaikan gaji berkala, tidak dapat gitu. Nah, jadi kita mesti rajin. Kalau Ibu rajin sekali Ibu ya, itu tertib sekali Ibu punya administrasi. Pokoknya Ibu dari 2000, Ibu sudah 22 tahun mengabdi. Tahun 2002 naik gaji berkala, 2004, 2006 ya sampai 2020. Nanti 2022 ini Ibu sudah siap-siap lagi nih mau mengusulkan gaji berkala, naik lagi. Lumayan, gaji berkala itu naiknya lebih besar daripada naik gaji pangkat. Kalau kita naik pangkat, gajinya naik tidak seberapa. Kalau gaji berkala naiknya agak lumayan besar dibanding nggak naik gaji kalau pangkat gitu ya. Makanya Ibu rajin sekali urus itu naik gaji berkala gitu ya. Lumayan lah Ibu sekarang gajinya berapa ya? 6 juta lebih lah Ibu gaji sekarang. Ya, 6 juta lebih. Teman-teman berapa sekarang gajinya? 2 jutaan mungkin ya? Berapa? 2 jutaan ya? Iya Bu, 2,8 100% ya Bu. Kalau sekarang belum? 2,1 Bu, 80%. 2,1 sekarang ya. Jadi kalau teman-teman rajin urus naik berkala, naik gajinya lumayan naik 150, naik 100-an gitu ya, lumayan lah itu. Jadi kalau Ibu naik gaji berkala tambah lagi saving per bulan Ibu. Ya, Ibu itu punya saving tiap bulan. Ibu itu suka buka tabungan kayak rencana tabungan per bulan yang yang setiap bulan dipotong di rekening Ibu. Karena kalau uang itu mau 2 juta, mau 3 juta masuk rekening, habis. Betulan. Ya. Jadi Ibu bikin tabungan rencana. Jadi rencanamu apa? Prioritasmu sesudah ini. Saya mau ambil S2, Bu. Bikin tabungannya. Ya. Bu, saya mau ambil S2, Bu. Saya mau ambil spesialis, Bu. Saya mau ini, Bu. Nah, bikin. Ada dream kan? Ada dream-dreamnya masing-masing yang ingin dicapai. You make the prioritas, kemudian you saving your money. Seperti itu, untuk mencapai mimpimu. Nah, jadi dikelola bagus. Ya, dikelola bagus sehingga ya Anda itu bisa naik pangkat bagus, naik jabatan bagus gitu ya. Karirnya bisa bagus ya di dalam nanti Anda sudah betul-betul jadi PNS gitu ya. Silahkan. Karena sekarang memang sudah tidak ada lagi, semua sudah dialihkan ke fungsional. Karena harapannya you must be expert ya,
ahli. Jadi ahli bidang perhamaan, ahli di bidang administrasi, ahli di bidang komputer, kayak gitu-gitu. Jadi dia ahli, jadi tidak berusaha untuk menjadi profesional, PNS profesional. Nah, itu tadi tentang manajemen ASN. Nah, sekarang bagaimana dengan Smart ASN? Ya, siapa yang sudah baca modulnya? Terus apa yang Anda tangkap dari manajemen ASN? Silakan. Ada yang mau bersuara? Sudah sarapan semua kan? Ada yang sarapan nasi goreng tadi pagi? Ada yang sarapan nasi goreng? Nggak ada ya? Nasi kuning? Aduh, Ibu boro-boro sarapan Ibu. Sedangkan saya saja sempat mandi, Ibu sosok di muka komputer ini Ibu. Cuma kita cuci tapi muka ini Ibu langsung di muka komputer, Ibu tahu. Cuma cuci muka saya ini Bu, boro-boro mau sarapan. Jangan katakan ada yang tidak mandi ya, di depan komputer sudah. Aduh, pagi-pagi ampun Ibu Ranga, setengah mati saya buka mataku ini pagi-pagi Ibu. Ya, ada tentang Smart ASN, boleh laki-laki lah. Saya Bu. Vidi, silakan Vidi. Ya, jadi untuk modul Smart ASN ini kita banyak mempelajari tentang percepatan transfer digital itu seperti apa, kemudian literasi digitalnya seperti apa, sama lingkupannya nanti seperti apa. Kemudian kita juga membahas tentang pilar dari dunia digital ini apa, seperti etika kita dalam di dunia maya itu seperti apa, budaya, kemudian aman bermedia, sama kecakapan kita dalam bermedia juga dibahas di Smart ASN ini Bu, sampai pada implementasinya di dunia nyata ini kita bermedia sosial ini seperti apa. Nah, di sini dibahas juga tentang lanskap digital, itu kayak pengetahuan kita tentang software ataupun hardware kayak telepon pintar atau HP kita, tablet, netbook, notebook ataupun komputer. Nah, kemudian dibahas juga tentang internet, bagaimana kita memahami internet, jaringan internet seperti apa, cara kita mengakses internet itu seperti apa, bisa menggunakan komputer atau HP, bisa menggunakan modem, bisa menggunakan jasa layanan penyedia internet. Kemudian dalam menggunakan jasa pelayanan internet juga ada tips-tipsnya bagaimana kita memilih yang baik, seperti kecepatan aksesnya kita harus perhatikan, stabilitasnya kita harus perhatikan, pelayanannya baik nggak, kemudian biayanya murah atau gimana. Nah, itu semua jadi pertimbangan untuk menggunakan jasa layanan penyedia internet ini. Nah, kemudian dibahas juga tentang bagaimana cara search di Google, mencari informasi di Google menggunakan tanda-tanda hubung, tanda petik, atau pakai istilah OR, mencari dalam sistem atau dalam webnya langsung, dan sebagainya. Kemudian membahas juga masalah aplikasi percakapan kayak yang sering kita gunakan, WhatsApp, kemudian Facebook Messenger seperti apa, Snapchat, Telegram, itu kan banyak sekarang yang memakai itu. Dan juga media sosial ini kan sering sekali kita pakai sekarang Bu, kayak FB, IG, Twitter, YouTube saya pikir yang paling populer sekarang dipakai orang-orang pada buat konten-konten di YouTube kan, diupload di YouTube. Nah, kemudian pada Smart ASN ini juga membahas tentang transaksi di dunia digital itu seperti apa. Kayak sekarang sudah marak aplikasi dompet digital kayak Shopee Pay, OVO, GoPay, Dana, Link Aja. Bahkan saya punya teman Bu, Shopee Pay-nya itu sudah berjuta-juta karena sering belanja online Bu ya. Itu menggunakan itu dompet-dompet digital. Nah, dalam bertransaksi ini juga ada tips-tipsnya bagaimana supaya kita aman bertransaksi, seperti mengenali masing-masing karakter dompet digitalnya itu seperti apa, kemudian menentukan kebutuhannya itu seperti apa, karena kalau tidak kita tentukan kebutuhannya bakal membludak nanti tagihan-tagihannya. Nah, kemudian Smart ASN ini juga membahas tentang etika dalam berinternet, seperti istilahnya netiquette itu. Nah, ada cara beretika satu dengan satu, seperti kalau satu individu ke individu lain itu seperti kita kayak
ngirim email itu bagaimana kita berkata-kata, bersikap yang baik gitu kan dalam mengirim email, maupun etika dari satu orang ke lingkup orang banyak seperti kita di Facebook, komentar itu kan harus ada etikanya gitu kan. Kemudian di Smart ASN ini juga membahas tentang informasi hoax, kemudian ujaran kebencian itu seperti apa, perundungan atau cyberbullying itu seperti apa, dan konten-konten negatif lainnya. Dan juga bagaimana kita punya kompetensi literasi media, seperti kita harus mengelola terlebih dahulu data dan informasi, kemudian kita bisa mengkomunikasikannya, mengkolaborasikannya, kemudian kita juga berkreasi konten. Keamanan digital juga dibahas dalam Smart ASN ini, dan bagaimana kita berpartisipasi aktif untuk menghindari atau tidak melakukan hal-hal yang negatif tadi, Bu, seperti hoax dan sebagainya tadi. Nah, kemudian di Smart ASN ini juga dibahas tentang transaksi elektronik itu apa, pertukaran barang dan jasa di ranah digital itu seperti apa, ada transfer bank, ada menggunakan dompet digital yang saya jelaskan tadi, kemudian bisa juga secara offline COD, pakai debit card, credit card juga bisa. Kemudian pemanfaatan media komunikasi untuk bisnis seperti WA Bisnis, ada FB Marketplace juga, Lazada, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya itu dibahas juga di Smart ASN ini, Bu, sampai pada dibahas tentang fitur proteksi perangkat keras kita. Jadi ada CPU protection-nya seperti apa, kemudian memproteksi memori juga seperti apa dan sebagainya. Sampai nanti dibahas tentang proteksi identitas digital dan data pribadi kita gitu, karena ketika kita berselancar di dunia media, di dunia maya itu kan kita biasa ada mengisi nama, alamat dan sebagainya, itu kita harus hati-hati jangan sampai diambil atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, saya pikir itu, Bu, kalau dari saya. Mungkin nanti ada teman-teman lain yang mungkin menambahkan tentang Smart ASN. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Vidi. Ada yang mau tambahkan? Saya, Ibu, sedikit saja. Silakan. Jadi sedikit saya tambahkan, secara umum dalam Smart ASN ini terkait mengenai literasi digital, kita sebagai ASN dituntut bukan hanya untuk memahami konsep ataupun praktek cara penggunaan teknologi yang ada sekarang, tetapi kita sebagai ASN juga dituntut untuk bagaimana dalam proses pemanfaatan literasi digital ini kita bisa memahaminya secara kita bisa menggunakan media-media literasi digital ini secara produktif dan bertanggung jawab, seperti itu. Baik, terima kasih, Bu Megawati, Presiden kita yang keberapa, Presiden Megawati? Lupa. Ada yang masih ingat? 5 berapa? Presiden keberapa ya? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Megawati ke berapa? Ke-5 ya, Pak Dalton ya? Nah, Pak Dalton tanpa suara. Makin kan dia tanpa suara pokoknya gini, Bu. Oke. Baik, ya. Ya, jadi itu ya teman-teman semua berkaitan dengan Smart ASN. Jadi intinya teman-teman itu bagaimana memanfaatkan media informasi sekarang gitu ya. Bagaimana layanan-layanan kita itu jadi DILAN, kalau saya sukanya bilang DILAN, digitalisasi layanan, ya. Bagaimana kita as a doctor gitu bikin digitalisasi layanan gitu ya. Misalnya kalau di rumah sakit
Aduh, saya itu ya kalau bilang berurusan dengan masalah kesehatan, terus anak saya 2 orang mau jadi dokter gitu. Saya waktu itu benci sekali dengan dokter yang ada di puskesmas sama rumah sakit. Jengkel sekali gitu. Karena berkaitan dengan layanan, berkaitan dengan manajemen ASN juga. Jadi bagaimana seorang dokter bisa profesional gitu ya? Bagaimana rumah sakit bisa profesional sebagai organisasi non-profit gitu ya? Bagaimana mereka memberikan layanan terbaik gitu. Nah, Ibu ingat sekali Ibu masuk, jadi pertama kali Ibu masuk untuk pergi ke poli itu 1 kali itu saja seumur umur, dan Ibu sampai berjanji, saya enggak mau lagi ke dokter, ke poli untuk diperiksa. Sampai sekarang cuma sekali itu. Jadi waktu itu Ibu masuk rumah sakit. Jadi Ibu 7:30 sudah di rumah sakit, 7:30 menunggu di loket ya pendaftaran gitu, di loket pendaftaran lama, lemo, apa ini? Pokoknya sampai lekong gitu. Pokoknya sampai Ibu sakit kepala. Menunggu di loket lama sekali antriannya. Habis itu menunggu lama di depan poli. Ya, depan poli lama gitu. Jadi saya 7:30 masuk rumah sakit, mendaftar berobat. Saya keluar dari rumah sakit umum di seberang itu 1:30 ya, 1:30. Jadi bayangin waktu yang saya habiskan ya pergi ke rumah sakit mulai 7:30 pagi, 7:30, 7:30, 7:30, 7:30, 7:30, 7:30, 7:30, 7:30, 7:30, 6 jam ya saya pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan. Apa yang terjadi? Ya saya itu pergi, ceritanya perut saya sakit nih, kiri kanan sakit sampai belakang sakit. Akhirnya saya pergi ke Prodia, saya USG abdomen gitu ya, USG perut saya. Kemudian adalah hasilnya, saya sudah baca hasilnya, ada batu-batu kecil di ginjal, ukurannya ada 0,8 mili, 0,7 mili gitu ya, sudah. Aku bawalah ke dokter ahli dalam gitu, rumah sakit umum. Saya pergi OSG bukan rekomendasi dokter sih. Saya pikir nanti saya bolak-balik, capek gitu kan. Nah, saya pikir saya langsung bawa saja hasilnya supaya dokter ahli dalamnya lihat hasilnya dan saya dikasih obat gitu. Nah, jadi nunggulah saya dari 7:30 itu bersabar ria dengan belakang yang sakit, perut yang tidak nyaman gitu ya. Sampai 1:30 keluar dari rumah sakit. Tahu enggak, pas 1:30 itu saya kan di depan apotik, ambil obatnya di apotik di rumah sakit itu. Pas keluar, saya dikasih obat 1 botol Batugin. Ya, sama dokter ahli dalam. Yang saya bilang, ya Allah ya Rabbi, kalau kita cuma tahu ini dokter cuma mau kasih kita Batugin 1 botol, kita tidak bakalan menunggu dari 7:30 sampai 7:30. Bagaimana Pak Fidi? Merasakan enggak penderitaanku gitu ya? Aduh, ya Allah ya Rabbi, kenapa saya bodoh-bodoh kalau saya tahu ini dokter cuma mau kasih akan saya resep ini Batugin, kita tiap mau ini. Mulai dari situ saya sudah akhirnya ilfeel saya dengan layanan rumah sakit. Ya, ilfeel saya gitu. Jadi saya sekarang itu apa-apa saya salah sih sebenarnya, saya akui apa-apa ada keluhan ini, ada keluhan di sini, saya mulai pergi sendiri ke Prodia, saya scan segala macam, saya foto segala macam, bermasalah di sini. Nanti saya searching di Google, obat terbaik, muncul lagi tuh. Aku sudah beli obat sendiri gitu. Karena adanya tadi itu digitalisasi tadi, kan kita sourcing gampang sekali, tapi kan salah kan? Nah, harus diperbaiki. Jadi gandeng nih manajemen ASN profesional ya, misalnya layanan kesehatan dengan menggunakan layanan digital. Bagaimana caranya? Mungkin teman-teman enggak usah, orang-orang enggak perlu lagi ke rumah sakit untuk mendaftar di loket itu loh. Enggak usah pergi ke loket sana. Bisa enggak kita mendaftar saja mau pakai SMS Gate kah atau mau pakai WA kah gitu ya. Jadi pakailah itu digitalisasi layanan. Mungkin saya tinggal WA nomor ya di bagian loket misalnya nama, jadi nama Astina ya, umur 50 ya, mau ke poli mana misalnya ya, keluhan poli mana gitu, ke ahli dalam misalnya. Nanti ada jawaban dari rumah sakit gitu ya, dari loketnya, Bu Aspina nomor antriannya misalnya ya 100, Anda dilayani jam 11 misalnya ya.
Misalnya Anda dilayani jam 11 siang. Silahkan ya datang ke loket jam 11 siang misalnya. Sudah. Kalau seperti itu kan saya tidak perlu lama dari 7:30. Ya kan? Nggak perlu dari 7:30 sudah ada di rumah sakit gitu. Karena takutnya dapat antrian yang panjang, yang lama. Aduh, lama sekali menunggu. Jadi kalau saya perginya misalnya jam 11 kan tinggal jam 11, jam 12, jam 1. Ya kurang lebih 2 jam lah saya berada di rumah sakit. Saya pangkaslah waktu dari yang 6 jam. Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Iya, Bu, sangat membantu, Bu. Dan sangat bagus layanan seperti itu, saya kira. Iya, jadi dimanfaatkanlah layanan internet yang ada, karena sekarang hampir semua kalangan sudah punya WA ya. Iya kan? Biar HP-nya Android kan enggak sampai 1 juta sudah dapat HP Android, bisa WA-WA-an orang. Benar enggak? Iya kan? Hampir semua tukang ojek punya WA gitu ya. Petani dapat WA, yang nelayan punya WA gitu. Oh, pas saya lihat di perahu, ada canggih juga ini Pak nelayan nih. Ada HP Android di anunya di samping DP keranjang ikan gitu. Jadi hampir semua itu kalangan punya karena sudah menjadi kebutuhan ya, sudah menjadi kebutuhan. Mau masuk mall kan harus kasih lihat Peduli Lindungi. Ini Presiden Jokowi bilang so boleh bebas-bebas orang martoran mall masih tetap dia pakai itu aturan itu Peduli Lindungi masih dipakai terus. Nah, jadi semuanya punya HP Android. Nah, itu dimanfaatkan teman-teman ya. Jadi yang teman-teman yang di rumah sakit ya, ayolah bikin itu layanan pendaftaran online-nya. Boleh pakai WhatsApp. Jadi kan teman-teman sudah bisa estimasi ya, dokternya masuk jam berapa. Nah, dokter juga jangan nanti jam 10 lah baru masuk itu di poli. Ayolah, cepat-cepat sedikit. Bayangin orang suruh 7:30, poli buka mau jam 10 lewat. Oh, DP dokter baru datang 10:30. Hama. 7:30, 7:08, 7:09, 7:10, 7:11. 3 jam orang menunggu lama sekali. Ya, jadi usahakan cepatlah. Kalau mau ke ruang-ruang rawat inap mungkin waktunya dipercepat gitu supaya layanan ini tidak lama menunggu. Kasihan orang-orang yang orang-orang tadi masih bisa selamat gara-gara ini lambat kita pelayanan out. Terlepas DP nyawa. Ya kan? Betul enggak teman-teman? Banyak loh kejadian seperti itu. Ya. Jadi bagaimana harus cepat. Cepat Anda memberikan karena gini. Saya kemarin nonton Prof. Renal Kasali ya. Apakah masih perlu adanya rumah sakit? Dengan digitalisasi layanan sekarang kan ada telemedicine, ada Halo Dokter, kan banyak tuh ya layanan-layanan kesehatan. Orang kasih keluhan, dok saya punya keluhan ini. Nanti dokter sarankan, oh ini nanti konsumsi ini. Untuk apa lagi rumah sakit? Banyak daerah Jawa rumah sakit dijual. Banyak. Ya, banyak rumah sakit dijual karena masyarakat karena dengan adanya digitalisasi layanan orang boleh bertanya secara online, dijawab secara online by chat segala macam, orang langsung bisa ini. Tapi ternyata ya menurut hasil penelitian bahwa rumah sakit masih perlu ada karena secara psikologi orang-orang yang datang ke rumah sakit pas ngelihat ya Dokter Nurul pakai jubah putih itu ada di mindsetnya bahwa saya akan sembuh di tangan dokter ini. Ya, jadi ada istilahnya sugesti positif ke diri orang itu dan akhirnya orang itu akan merasa dia akan sembuh. Merasa dia akan sembuh akan berpengaruh terhadap pola pikirnya dan dia bisa sembuh. Gitu ya. Kan gitu semua diawali dengan mindset pola pikir. Nah, seperti itu. Ternyata masih bisa. Tapi perbaiki layanan. Manajemen ASN itu kan you must be professional. You as a servant, ya kan? Anda adalah pelayan publik, public servant. Anda memberikan pelayanan terbaik, be profesional. Ya, jangan seperti dokter yang saya temui di puskesmas. Sampai saya sumpah-sumpahin saya tidak bakalan masuk puskesmas ini gitu ya. Jadi bayangin masuk ke sana, masuk ke ruangan gitu ya. Si dokternya asik dengan HP-nya gitu ya. Oh, pokoknya dia saya nggak tahu deh dia lagi ngechat atau apa gitu. Pokoknya saya di depannya, oh ya Bu, mari silakan duduklah saya gitu ya. Sebelum saya pergi ke rumah sakit ke ahli dalam yang dikasih batu gini itu loh. Ya. Jadi saya ke puskesmas dulu kan minta rujukan.
Ya kan nggak bisa ke rumah sakit, langsung harus minta rujukan. Gila saya, oh Ibu gitu ya, sakit apa ini. Aduh, muka saya enggak dilihat sampai saya pulang. Ya. Jadi wajah saya enggak dilihat. Jadi kalau di pelayanan publik itu you must eye contact, ya. Harus ada kontak mata dengan orang yang Anda layani. Karena pada saat Anda berbicara dan Anda tidak melihatnya, itu sama saja Anda mengabaikan orang di depan Anda. Gitu ya. Nah, itu saya rasakan sekali itu waktu saya pergi ke puskesmas. Aduh, saya bilang, apa ini dokter ini lihat sampai muka sampai saya pulang dia tidak lihat sampai muka. Cuma saya yang lihat DP muka. Gitu kan? Karena saya bicara saya lihat wajahnya, tapi wajah saya tidak dilihat sampai saya pulang. Ya. Perutnya sakit apa? Sakit apa, Bu? Perut saya sakit, Dok. Oh, dia lihat HP terus. Ya. Perutnya yang mana yang sakit, kiri apa kanan gitu. Saya jawab lagi kanan, Dok, gitu. Tanya lagi, kanannya yang mana, atas atau bawah? Yang bawah, Dok. Saya bilang, aduh kayak rupa tamu tumbuh nih dokter ini bukain. Sampai muka tidak dia lihat, dia asik dengan HP-nya. Jadi dia pegang HP. Perutnya yang mana sakit, Bu? Perut kanan, Bu. Kanan yang atas atau bawah? Ya, gimana caranya? Bukannya saya merasa sembuh, saya merasa aduh kayaknya saya tambah sakit dari lihat dokter ini, ya. Tapi saya herannya kok bisa anak saya ini mau masuk ke dokteran gitu ya, padahal itu tapi saya udah wanti-wanti kamu harus jadi dokter yang betul-betul care dengan pasienmu gitu ya. Eye contact, kasih senyuman termanis walaupun masalah hidupmu banyak, berat gitu ya. Ini pundak semua berat, mau berdiri saya enggak bisa gitu ya, tapi pada saat Anda memberikan pelayanan di depan orang, you must smile ya. The sweet smile you must give to them gitu ya. Harus berikan senyuman yang bagus ya, berikan layanan terbaik karena berkaitan dengan be profesional itu. Ya, Anda sebagai seorang yang profesional di bidangnya masing-masing. Bisa ya, teman-teman semua ya. Oke ya. Jadi, ayolah gunakan ini digitalisasi layanan. Wah, Ibu kemarin itu karena gaptek ya. Waktu itu kami di Madrid, di Barcelona. Siapa yang suka bola? Wah, Ibu pergi itu ke stadion Barca itu. Wah, keren itu tempatnya di Barcelona. Jadi itu kami karena bilang ini memang kita gaptek ya gitu ya. Jadi memesan menu layanan ya. Jadi pesan menu layanan itu jadi sudah ada kayak TV besar ya, di rumah makan itu ada kayak TV besar dan kita tinggal touch ya. Kita tinggal touch menunya gitu. Jadi sudah ada ya di layar besar gitu ya, berdiri gitu ya, kayak cermin berdiri gitu ya. Tinggal kita touch saja apa yang kita mau pesan gitu. Kemudian kita pakai kayak itu yang tadi pakai uang digital yang kita tinggal kasih tempel HP gitu ya. Tinggal tempel HP, kita tempel HP, enggak ada yang bisa. Begini, sudah jauh keluar jatuh orang di situ, jatuh makan di sini. Aduh Bu Vin, cuma ini di sini tempat makanan halal, yang lain susah kan cari makanan halal kan. Masalahnya kita enggak bisa, akhirnya masuk kartu juga enggak bisa gitu ya, tidak terbaca. Akhirnya kami keluar dari rumah makan itu, sudahlah kita enggak usah makan di sini. Akhirnya kita dapat KFC. Dapat KFC juga kayak gitu, ada cermin gitu ya. Jadi kita tinggal kayak di McD ya, kita di McD Palu ya sudah kayak gitu ya, tak pencet. Nah, tapi di situ dia di layarnya itu sudah ada tempat kita masukin kartu. Jadi langsung terbayar di situ kan, jadi tek langsung masukin kartu. Itu yang hebohnya tidak diminta PIN. Wah, saya bilang, waduh, ini kalau HP kalau kita jadi teman-temanku, aduh PIN kita mesti hati-hati nih, jangan sampai ATM kita hilang. Karena ATM ini tidak minta PIN mereka. Itu kalau kita kan masih pakai PIN kan, kalau kita kan masuk kartu masih tetap harus minta PIN ya, tokennya masih. Ini tidak. Langsung pas kita kasih masuk kartu, langsung keluar sudah, langsung keluar kartunya. Jadi kita saling orang-orang ini bilang, aduh kita orang suka baku haga ini teman-teman Bandung. Bu Vin, ini sotia pakai PIN ini. Saya bilang, aduh, orang jaga baik-baik, orang pakai kartu, jangan sampai hilang ini kartu. Orang bisa pakai karena langsung saja, langsung terbayar gitu, tidak pakai PIN.
Ya, itu lagi kecanggihannya mereka ya membacanya. Yang paling canggih lagi itu yang kayak itu punya ya. Jeff Bezos punya itu ya, swalayan itu ya. Enggak pakai ya gitu ya, Pak Heri ya. Jadi kita masuk swalayannya tidak perlu lagi pakai kartu, di sana tidak ada kasir. Jadi kita belanja saja, ngambil barang tak ngambil barang, pas keluar sudah tinggal terpotong di rekening kita. Belanjaan kita. Jadi no kasir. Ya, nah itu semua menggunakan teknologi ya. Jadi sudah tidak ada lagi kasir. Kalau kita biasa di BNS karam kaki batu tunggu, apalagi yang di yang di Carrefour itu, di Carrefour itu kan, aduh, karambitis, keluar ini varises karena batu tunggu lama itu antrian. Ah, itu di sana enggak ada antrian. Jadi Anda belanja, tak ambil, pas keluar dari DP pintu sudah otomatis terpotong belanjaan Anda di rekening. Lebih keren lagi kan? Ya itu kan Jeff Bezos itu sangat suka dengan teknologi. Semua layanan yang itu Amazon ya, yang punya Amazon. Ada yang suka pesan-pesan Amazon ini? Ibu enggak pernah pesan di sana, cuma Ibu suka baca profil-profil orang-orang ini di dalam memberikan layanan. Keren gitu ya. Jadi tidak lagi ada namanya antrian panjang, orang nyaman berbelanja ya. Jadi semua diberikan kemudahan, kenyamanan. Gitu. Jadi teman-teman, saya sebagai seorang yang paham tentang pangan, perhamaan ya, Pak Vidi, Pak Dalton, apa yang saya mau bikin kira-kira ya dengan adanya Smart ASN ini? Kira-kira ini kan kita mau pakai nih medsos. Ibu tadi taruh itu di itu. Ada Ibu chat tadi, Ibu tulis Aspina. Lihat ya. Nah, itu Ibu PIG. Follow Ibu jangan lupa. Jangan lupa follow Ibu dan supaya Ibu follower tambah sedikit baru sedikit gitu ya. Biasanya Ibu suka main Facebook tapi Facebooknya sudah penuh. Nggak bisa lagi terima pertemanan. Ibu buka lagi IG gitu ya supaya ada lagi tambah teman di situ. Nanti follow ya. Oke. Nah, jadi ya teman-teman, kira-kira ya kan isu manajemen ASN dan Smart ASN ini Anda akan bawa ya ke agenda 4. Gitu ya. Jadi isu manajemen ASN yang ada di unit kerja masing-masing, isu Smart ASN yang ada di unit tugas masing-masing, ini kita mau bawa di agenda 4 sebagai isu prioritas yang kita mau carikan gagasan kreatifnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kira-kira isu manajemen ASN apa yang teman-teman mau ambil? Isunya. Isu, Bu, di kantorku itu, Bu, aduh masalah ini, Bu, masalah ini yang berkaitan manajemen ASN. Kira-kira apa yang di unit tugas teman-teman mau ambil tentang manajemen ASN? Itu nanti masuk ya di penugasan Ibu kan ada 3, nanti bikin learning journal, bikin core issue, dan gagasan kreatifnya, dan ada nanti kasus penerapannya ya, Anda analisis kasus penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Silakan Pak Made. Ya Ibu, mohon izin. Kalau untuk manajemen ASN, saya rasa pelayanan di BKD itu kan banyak Bu ya. Nantinya bisa ke depannya digitalkan terkait dengan Smart ASN. Tapi kalau isu di instansi sendiri Bu, kemarin mentor mengajukan tentang gaji dari BKN. Sertifikasi ini ya Bu ya. Sertifikasi BKD di daerah itu. Untuk penggajian itu kan tetap harus diinformasikan kepada ASN-nya itu sendiri, Bu. Cuman dalam rangka untuk paperless, kita tidak menggunakan banyak kertas, itu mungkin terkait juga dengan akuntabilitas. Jadi mau dibuat secara digital, Bu. Mungkin itu yang connect-nya ke Smart ASN-nya, Ibu.
Oke, jadi nanti isunya tentang gaji, pemberitahuan gaji ya, isunya Iya, Ibu. tentang bahwa pemberitahuan gaji ke penerima itu belum ada gitu ya. Iya, Tapi Ibu. mungkin masih dalam bentuk kertas mungkin ya. Dalam bentuk kertas, sedangkan Ya. sekarang sudah dituntut untuk paperless. Yes. Oke, jadi nanti sudah dikirim dalam bentuk soft file gitu ya. Oke, bisa soft file. Ya, Ibu ingat di Paris itu kami PCR. Jadi pada saat kami PCR itu kita tidak dikasih hasil dalam bentuk kertas. Kan kalau kita di sini kan bentuk kertas ya. Kan biasanya bentuk kertas gitu ya, hasilnya dari rumah sakit itu hasilnya itu ada. Nah, di sana kita tidak dikasih kertas. Jadi semua orang yang di PCR ya itu cuma diminta nomor email. Jadi saya cuma menuliskan email saya ya, email saya. Jadi tidak bolak-balik orang orang tidak menunggu hasil ya, tidak menunggu hasil tapi langsung nanti dia tinggal buka email, di emailnya sudah ada hasil PCR-nya. Boleh tuh. Jadi kita menggunakan layanan digitalnya dalam bentuk kalau waktu Ibu di sana itu langsung dikirim ke email. Jadi tinggal buka emailnya ya. Kami PCR-nya siang ya, kemudian sore itu ya sudah masuk, saya cek email sudah ada hasilnya menunjukkan bahwa hasilnya negatif gitu ya. Jadi bolehlah kita menggunakan, jadi itu dalam bentuk isu berarti bagaimana layanan lebih ringkas gitu ya, paperless dengan menggunakan teknologi yang ada. Boleh tuh Pak Made. Oke. Yang lain isunya apa, rencana yang mau diambil, silakan. Ini semua sudah bicara dengan mentor masing-masing? Sudah ya? Kapan ya mulai bimbingan? Berarti hari apa ya? Anda berarti hari Jumat ya, sudah mulai bimbingan ya, masuk sudah di agenda 4. Kalau yang lain, kalau untuk manajemen ASN, ada isu lain yang selain tadi masalah pemberitahuan gaji kalau Pak Made, yang orang BKD, apalagi kira-kira? Kalau Widya, apa rencana mau diambil nih orang BKD juga? Iya, jadi kemarin sudah bicara dengan mentor Bu. Jadi mungkin ada dua isu yang ada di sana. Yang pertama itu kan di BKD juga mengelola tentang statistik pegawai. Nah, jadi selama ini masalahnya itu sinkronisasi data pegawainya itu kadang masih ada yang salah. Jadi belum ada format perhitungan pegawai yang dikirim ke OPD lain. Jadi mungkin saya mau buat semacam aplikasi online. Jadi di situ kita sudah buat format perhitungannya, nanti OPD lain tinggal mengisi. Jadi hasil akhirnya nanti itu sinkronisasi data pegawainya akan maksimal lagi, Bu. Kemudian yang kedua isunya itu tentang identifikasi perbaikan data guru. Jadi kan masih ada beberapa data guru itu yang belum sesuai, seperti namanya, pangkat, gitu-gitu, Bu. Jadi hasilnya nanti itu ada perbaikan datanya supaya tidak terjadi keterlambatan seperti pengurusan sertifikasi dan lain-lain. Oke, baik. Ya, silakan ya nanti Bu Widya isu yang ada penyelesaiannya nanti dilihat penyelesaiannya ala manajemen ASN atau ala smart ASN. Ya, seperti itu. Silahkan nanti diskusikan dengan mentornya gitu. Jadi nanti tinggal dilihat, oh ini isunya manajemen ASN nih, ya kan? Berkaitan dengan kinerja BKD, kinerja saya ini sebagai analis data misalnya, maka saya harus buat seperti ini. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain isunya? Selain data? Kalau saya ya teman-teman nanti bagusnya Anda berkaitan dengan Smart ASN, Anda banyak-banyak melakukan edukasi
menggunakan media-media online yang ada, mau bikin akun YouTube kah gitu ya. Bukan hanya sekedar mengupload tugas di YouTube, bukan. Maksudnya teman-teman boleh buka akun YouTube masing-masing ya. Kemudian Anda bisa memberikan edukasi ya, memberikan edukasi. Misalnya saya yang bagian kelautan ya, saya ini Heri, ini sekarang lagi marak nih orang berlomba-lomba ya, bikin apa namanya, apa kalau ikan ya, kalau hewan kan beternak, ikan apa namanya, budidaya Bu. budidaya. Nah, budidaya ikan nila. Sekarang lagi marak kan orang-orang budidaya ikan nila, hampir setiap rumah sudah bikin itu kolam-kolam terpal itu ya, kayak di mall itu. Di mall itu kan ada kolam terpal itu, bikin kolam-kolam terpal. Pas saya lihat, ya pesan berapa kau ikan nila? 3.000. Kok mati Bu, mati tinggal barangkali 100-200 ekor. Inilah pesan jauh-jauh itu dari Jawa itu bibit, kong sampai sini mati semua. Ya, maksudnya dirawat di sini mati semua, mati, tergenang semua. Nah, itu kan misalnya Pak Heri bisa melakukan ala smart ASN gitu ya, menggunakan teknologi informasi media online yang ada, memberikan edukasi. Ya, misalnya ya, edukasi budidaya ikan nila, yang pakai kolam bagaimana, yang pakai terpal bagaimana, bagaimana sirkulasi airnya, bagaimana. Kita lihat kemarin ada sampai ada sepupu sana bikin ikan nila. DP air so keruh, saya bilang, ini kalau keruh begini, saya bilang, mau mati ikan-ikan ini. Memang setiap hari DP mama mengomel, ini kenapa ikan so terapung lagi, belum besar, harusnya sebesar baru bisa dijual. Ini masih kecil-kecil so terapung semua. Nah, itu bagaimana caranya gitu ya, supaya masyarakat kita tidak rugi. Bayangin bibit kandati dipesan dari Jawa sampai sini mati semua gitu. Harusnya ketersediaan kita di sini juga ada dong, gitu ya. Masyarakat ingin budidaya, tapi tak ada bibit. Gimana tuh? Ya, apa kerjanya orang di kelautan ini? Ya, bagaimana itu? Padahal bukan ikan laut dia ya, harusnya bukan kelautan di sini, kedanauan di sini dia bilang. Ikan danau, ikan air tawar ya, bukan ikan laut, air tawar. Jadi perikanan kelautan, ketawaran juga ada gitu ya, ikan air tawar maksudnya. Jadi teman-teman, ayo ya. Jadi mungkin Anda punya isu yang mau diambil di Smart ASN. Saya mau bikin akun, mungkin akun YouTube. Anda tampilkan materinya, Anda cukup berbicara, rekam suaranya, ya bikinlah sekreatif mungkin bagaimana Anda memberikan edukasi gitu ya. Kemudian minta semua teman-teman ngoni like, ngoni nonton gitu ya. Nanti orang akan searching ya, misalnya saya kan gitu, searching misalnya searching tentang asam urat, urit asid. Wah, langsung muncul. Dokter-dokter semua yang kasih edukasi. Saya nonton satu-satu, mana makanan yang boleh dimakan, mana yang harus dihindari, kayak gitu-gitu. Itu kan asik, memberikan edukasi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi nanti tiba-tiba masyarakat Palu banyak sekali yang membudidaya ikan nila, pas lihat dia cuma ketik ikan nila, langsung muncul videonya Heri gitu kan, menjelaskan tentang tata cara budidaya ikan nila misalnya. Ayolah ya, yang bagian pangan juga begitu ya, bagian pangan. Ini pohon ricaku di sebelah rumah semua putih DP daun di bawah, itu hama apa DP nama. Aduh, bagaimana caranya kasih mati. Jadi saya bicara karena saya tidak tahu, semua kita lihat bawah daun putih, kita kasih keluar daunnya putih. Pas kita lihat ke sana sampai di bawah tidak ada, cuma DP ujung daun kita PT semua kita buang. Karena saya tidak tahu ini bagaimana rinso campur apa ini, kayak saya percaya juga gitu ya. Coba kalau ini dia bilang di situ ya. Jadi di akun itu dia tulis itu analis, misalnya ya, analis pangan perhamaan gitu misalnya gitu ya. Ini kita percaya nih, ini dipercaya nih, dia seorang analis, jadi paham ini. Ya, kalau dia bikin praktek bisa tiru. Begitu ya, teman-teman ya. Karena sekarang ini serba digitalisasi layanan. Jadi bikin akun-akun YouTube, saya analis perhamaan ya, bagian pangan. Saya masyarakat
tata cara menanam supaya DP pohon kelapa tidak DP daun tidak loyo jatuh ke bawah, ya. Bagaimana DP daun tidak kutu-kutu gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu. Ayo bikin ya. Jadi masing-masing ambillah itu isu Smart ASN itu model-model edukasi. Kemudian kita bisa edukasi lewat media-media sosial yang ada. Bikin akunnya gitu, akun khusus untuk edukasi. Ya, silakan itu bisa Anda terapkan nanti untuk menyelesaikan isu-isu ya berkaitan dengan layanan sesuai jabatan teman-teman sebagai sesuai dengan profesinya masing-masing. Bisa ya teman-teman? Bisa ya? Jadi nanti ya isu-isu manajemen ASN atau isu-isu Smart ASN silakan Anda Anda selesaikan ya, Anda diskusikan bagus juga nanti kan sebentar lagi sudah mau bimbingan itu ya. Jadi nanti Anda diskusikan bagus gimana cara penanganannya. Yang pasti kalau isunya berkaitan dengan lambatnya layanan segala macam, ini kita mau selesaikan dengan ala-ala Smart ASN, maka pakai digitalisasi layanan. Kalau misalnya di sini lambatnya layanan, saya mau pakai model manajemen ASN gitu ya, pengelolaan, bikin perencanaannya segala macam gitu ya. Oh, saya mau bikin tambah loket karena tenaga banyak. Itu pegawai banyak. Terus dia tidak tahu mau bikin apa. Di sana loket cuma satu. Mending itu orang-orang yang tidak ada kerjanya, saya bikin loket jadi 10. Misalnya ya, loket jadi 10. Ada yang menerima pasien anak, yang remaja, yang dewasa, yang lansia, ya bikin loketnya. Jadi orang tidak antri panjang. Bisa dengan cara ala-ala manajemen ASN tadi, mengelola orang-orang ini supaya ada kerjanya. Benar kan? Kan di kantor kadang-kadang disuruh kerja tidak ada pekerjaan karena tidak kreatif, dia tidak tahu apa yang dia mau bikin, tidak ada. Nah, kitalah yang kreatif membuatkan kegiatan-kegiatan mereka yang tidak ada kerjanya di kantor ini. Bisa ya? Saya bikinkan begini, saya bikin perencanaan kerja. Ini urus ini urus ini urus ini. Jadi semua orang sibuk kerja. Tidak ada yang cuma datang bahagia mesin, balik itu mesin, ya. Cek log lah apa segala macam. Kalau di kantor saya bilang harga mesin, habis harga mesin sudah pulang, sore datang lagi harga mesin. Nah sekarang manajemen ASN kan nggak boleh gitu kan, ya kan? How to be profesional, terima gaji enak aja, terima gaji terus DP kerja pagi datang harga mesin, pulang nanti sore harga mesin lagi, tercatat full kerja, dapat TPP full, aduh, bikin rugi negara, ya kan? Nah itu makanya bikin pendelegasian pekerjaan ya, bagaimana diatur pekerjaan itu ya. Bu, saya kan staff, masa saya mau atur Bu? Bukan kita yang atur, kita yang mengusulkan kepada pimpinan, kemudian diaturlah kita yang atur ya. Jadi masa saya yang atur Bu, kan saya staff di sini ya, kita yang usulkan ya, mentor setujuin gitu, dan kegiatan itu jadi kegiatan kita bersama mentor, kegiatan di bidang kita atau di unit tugas kita. Begitu ya teman-teman ya, bisa ya? Oke, tak terasa juga habis jam 9 gitu ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi ya teman-teman di hari Kamis. Jadi tugasnya itu kan buat learning journal ya teman-teman, nanti buat learning journal itu apa yang Anda sudah pelajari di setiap modul. Jadi learning journalnya itu berisi 2 materi itu ya, materi manajemen ASN dan Smart ASN. Anda rangkum gitu, Anda apa yang Anda sudah pelajari, kemudian how you apply, bagaimana Anda mampu menerapkannya ya, mampu menerapkannya berkaitan dengan isu-isu yang ada yang berkaitan dengan manajemen ASN atau Smart ASN ya. Apa yang bisa Anda manfaatkan dari 2 materi itu untuk menyelesaikan isu-isu itu. Masukkan di learning journal. Nanti bikin core issue juga ya. Jadi tadi Pak Made sudah sampaikan, Bu Widya, oh Bu, saya nanti core isunya seperti ini. Nanti gagasan kreatifku seperti ini. Silakan disusun ya, gagasan kreatifnya seperti apa. Kemudian nanti ada penugasan kelompok kalau tidak salah. Teman-teman menganalisis kasus ya. Bagaimana kasus itu Anda analisis dengan bagaimana penerapan manajemen ASN-nya, bagaimana harusnya penerapan manajemen ASN, bagaimana harusnya penerapan Smart ASN, sehingga kasus itu tidak terjadi.
Silakan ya teman-teman analisis kerja dalam kelompok, nanti setelah selesai semuanya Anda tinggal upload di Collabjar. Saya kira itu ya teman-teman semua, dan insya Allah tidak ada halangan, kita semua sehat, ya kita akan ketemu lagi nanti hari Kamis. Saya kira cukup ya pembelajaran pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Mas Gani, saya mohon izin live room ya. Baik Ibu Aspina, terima kasih banyak Ibu untuk waktu dan kesempatannya hari ini. Ya, terima kasih. Untuk adik-adik peserta kita menunggu ya, kita akan gabung di room besar.